Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada bab 2 ini, kita akan membahas materi mengenai norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan yang keempat, berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Kalian tentu tahu dengan istilah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Pernyataan tersebut merupakan pepatah yang berasal dari Sumatera Barat. Pepatah tersebut menggambarkan dengan tetap kewajiban kita untuk menaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan menaati hukum, kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan damai seperti yang selalu kita dambakan akan tercipta. Ada beberapa macam norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu yang pertama norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Itu artinya kita sebagai warga negara yang baik, kita harus patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa ini dikenal dengan bangsa yang besar. Namun pada kenyataannya, di antara kita banyak yang tidak taat akan norma. Seperti di jalan raya, terutama di kota besar, kita bisa menyaksikan kesemrautan pengendara mobil yang saling berebut jalan. Mereka kadang-kadang melanggar aturan lalu lintas. Pertanyaannya, apakah pelanggaran aturan tersebut akan dibiarkan dan bahkan kalian sendiri ikut melanggar aturan? Oleh karena itu, kalian sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memahami bagaimana norma mengatur kehidupan masyarakat. Untuk itulah, mari kita pelajari uraian materi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ibu berharap kalian bisa memahami dan melaksanakan norma tersebut. Pertama, Ibu akan membahas mengenai norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia. Tentu kalian juga tahu bahwa Indonesia bukan negara yang mendasarkan pada satu agama. Namun, negara Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai yang ditegaskan dalam sila pertama, yaitu Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang NKRI tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia tergantung pada agama yang dianutnya. Seperti norma agama yang dianut oleh penganut agama Islam yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagi orang yang beragama Kristen dan Katolik, pegangan hidupnya bersumber pada Alkitab. Yang kedua ada norma kesusilaan. Yang disebut dengan norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Seperti ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya. Hal itu mengandung arti bahwa ajaran norma agama mengandung kaidah kesusilaan, seperti jaga kehormatan keluargamu, niscaya hidupmu akan penuh martabat. Selain itu, norma kesusilaan juga memiliki keterkaitan dengan norma hukum, seperti dilarang menghina nama baik seseorang. Seseorang yang menghina orang lain akan dihukum pidana. Dan secara nilai kemanusiaan ini juga merupakan pelanggaran kesusilaan. Norma kesusilaan juga menetapkan tentang perilaku yang baik dan yang buruk, serta menciptakan ketertiban dalam hubungan antara manusia. Karena norma susila berasal dari hati nurani, bagi pelanggar norma kesusilaan akan timbul perasaan penyesalan.
Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasa menyesal karena perbuatan salahnya tersebut. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Norma ini sangat erat kaitannya dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Hubungan antara manusia dalam masyarakat ini membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan atau tidak sopan. Misalnya, suatu perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Ini awalnya mulai terbentuk norma kesopanan. Oleh karena itu, norma kesopanan ini terbentuk atas kesepakatan bersama, maka perbuatan atau peristiwa yang sama memungkinkan terbentuknya aturan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Selain itu, norma kesopanan dalam masyarakat juga memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan sebagainya. Tentu di lingkungan kalian pun akan memiliki adat yang berbeda dengan lingkungan yang lainnya. Nah, tata cara dalam pergaulan seperti ini akan berlangsung lama dan tetap dipertahankan oleh masyarakat. Maka lama-kelamaan akan melekat kuat dan bahkan bisa menjadi adat istiadat. Tetapi perlu diketahui bahwa norma kebiasaan dan adat istiadat memang berbeda. Ada kekuatan sanksi pada keduanya, karena sanksi terhadap pelanggaran kebiasaan tidak sekuat sanksi pelanggaran terhadap hukum adat. Contohnya, seperti pulang kampung saat menjelang perayaan Idul Fitri, Natal, atau hari besar keagamaan lainnya. Tradisi tersebut merupakan kebiasaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun apabila ada salah seorang yang tidak melakukan hal tersebut, maka sanksi dari masyarakat tidak sebesar yang melanggar aturan adat. Yang selanjutnya yaitu mengenai norma hukum. Norma hukum merupakan kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Seperti peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, serta kewajiban memelihara hutan, dan kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Pada hakikatnya, suatu norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Adapun tingkatan norma, yaitu yang pertama cara, yang kedua kebiasaan, ketiga tata kelakuan, keempat adat istiadat, dan yang kelima custom. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Aturan tersebut memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan seimbang. Adapun pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat adalah yang pertama, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Yang kedua, menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Ketiga, membentuk budi pekerti manusia yang baik. Perilaku yang taat atau patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Keempat, mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan.
Perilaku yang sesuai dengan norma, yaitu mengimplementasikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari, tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Tentunya norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras dan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Adapun perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan sekolah, yaitu seperti mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar, mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar, mencium tangan guru sebelum dan sesudah pelajaran usai. Kemudian melaksanakan kewajiban piket, membersihkan kelas, dan mengerjakan ulangan dengan jujur. Adapun norma yang dapat diwujudkan di lingkungan rumah yaitu dengan cara menghormati orang tua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga, serta melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Kemudian, perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat, seperti sopan santun, mengucapkan permisi ketika melintas orang lain yang lebih tua, saling menghargai dan tolong-menolong, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Setelah mempelajari dan menumbuhkan kesadaran dan keterkaitan terhadap norma, apa saja pengetahuan yang diperoleh oleh kalian pada hari ini? Menurut kalian, apa manfaat pembelajaran hari ini? Apa sikap yang patut diteladani dan apa perilaku tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Coba tulis dan ungkapkan pendapat kalian, kemudian hasilnya dikumpulkan. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.